Bismillah, assalamualaikum. Buat teman-teman yang belum menyimak kisah sebelumnya, linknya ada di deskripsi ya, atau ada di pojok layar kanannya. Dan sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, Tumbal Nyawa Sedulur, sebuah kisah dari Dek Galuh Mayang. Mari kita harus berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syafil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya Tumbal Nyawa Sedulur bagian keempat. Pak Lek mengusap air matanya yang kian berderai, dan Pak Lek masih bercerita kepada Pak D. Kamidi. Pak Lek berkata seperti ini. Saya kemudian menangis, Pak, melihat kondisi Sari yang tidak masuk akal itu. Saya berusaha untuk melepaskan usus kecil itu dari genggaman Sari dengan mencium kepalanya dan mengatakan bahwa ini anak kita, ini buah hati kita. Pelan-pelan Sari mau melepaskannya, dan dia juga berubah ekspresi serta menangis. Kemudian Titik ku bawa untuk kuserahkan kepada Mbok. Sembari aku menceritakan semuanya, kemudian aku bergegas menuju ke depan teras untuk mengubur sisa ari-ari Titik. Usus kecil dengan panjang tidak lebih dari 3 cm. Pak Lek mengusap air matanya kembali. Setelah kejadian itu semuanya normal, Pak. Hanya tingkah Sari yang sholat tidak sebagaimana mestinya itu, yang setiap hari ia lakukan menjelang maghrib. Selebihnya tidak ada kejadian aneh-aneh lagi. Rumah tangga kami bahagia, penuh dengan tawa. Sampai di malam ulang tahun Titik yang ke-7 tahun, saya lupa memberikan jimat itu pada Titik karena saya ketiduran di depan TV. Saat bangun, jam menunjukkan pukul 12 lebih sedikit. Saya terbangun karena suara tangis Titik. Cepat-cepat saya menemui Titik di kamarnya. Saya melihat Sari di sana dengan pisau dapur diletakkan mengiris perut Titik. Sampai sekarang bekasnya pun masih ada. Dan cepat-cepat aku bacakan ayat suci yang aku bisa untuk menyadarkan Sari. Semenjak itu, sampai hari ini, Sari semakin bertingkah tidak wajar. Jelas Pak Lek mengakhiri ceritanya. Kira-kira kalung hitam itu seperti ini ya, ada di gambar teman-teman. Dan memang Titi memakainya saat kami bertemu di usia kami yang ke-7 saat itu. Bahkan sampai Bule menghembuskan nafas terakhirnya, baru Titi lepas saat Bule sudah tidak ada. Pak Amsar pun tercengang mendengarkan cerita Pak Lek. Aku pun diam-diam menguping dengan Titik juga merasa tidak percaya. Ini lebih seperti film horor yang pernah aku tonton dengan Bapak. Titik hanya diam. Menangis pun sepertinya dia sudah tidak bisa. Namun pernyataan Pak Lek masih belum menjawab. Ada apa dengan Bule? Asal mula Bule seperti ini karena Pak Lek menemui Bule saat Bule berumur 25 tahun. Padahal kata nenek, Bule seperti ini sejak ia umur 7 tahun. Karena saat itu juga sudah menjelang sore, Pak Amsar kemudian pamit pulang setelah memastikan keadaan Bule baik-baik saja. Bule saat itu masih tidak sadarkan diri, padahal sudah sekitar 5 jam terhitung. Malam pun kini tiba. Kami memutuskan untuk tidur di depan TV kembali, kecuali Bule, tentu saja yang masih tidak sadarkan diri. Jam menunjukkan pukul 12 dini hari. Aku terbangun tatkala mendengar bunyi gagang pintu yang bergerak, seperti ada orang yang berusaha untuk masuk. Karena sudah ada pengalaman sebelumnya yang tidak enak, aku membangunkan nenek. Kami sepakat untuk tidak membuka pintu, tapi lebih memilih untuk melihat dari balik jendela kecil dekat pintu. Saat nenek melihatnya, nenek tidak menemukan siapapun dan gagang pintu itu kini berhenti. Nenek kemudian kembali untuk tidur. Namun aku masih penasaran. Benarkah tidak ada orang? Atau nenek yang salah lihat?
Aku mengambil kursi untuk pijakan agar tubuh pendekku bisa mencapai jendela itu. Yang benar saja, aku melihat ada orang dengan jubah berwarna hitam, memakai tongkat dari kayu, berada di depan pintu itu. Aku tidak mengetahui wajahnya karena tertutup dengan jubah. Seketika aku turun dari kursi dan berlari menghampiri nenek. Masih diam, dan aku pun kembali tidur. Ralat ya, maksudnya bule bertingkah aneh seperti itu sejak umur 10 tahun, bukan 7 tahun. Keesokan harinya, kami masih mendapati bule tidak sadarkan diri. Bule seperti itu sampai 3 hari. Entah sudah hari keberapa aku di rumah nenek. Saat hari di mana bule terbangun, bule kembali normal. Bule merasa lapar dan mau untuk makan ayam goreng serta nasi. Hari berikutnya normal. Sudah tidak ada lagi kejadian ayam atau kucing yang mati. Karena setiap malam Selasa dan Jumat, Pak Lek bersiaga menjaga bule. Semua keadaan menjadi tenang. Bule kembali mau bermain dengan kami. Aku juga bisa melihat wajah bahagia Titi yang sudah lama hilang itu. Sampai pada suatu sore, bule mengajakku dan Titi untuk membeli sate ayam. Titi sangat antusias karena sudah sangat lama ia merindukan pergi dengan bule. Tapi aku masih ragu sebenarnya, mengingat pesan mama yang tidak memperbolehkanku ikut dengan bule keluar rumah. Tapi saat itu, bule memaksaku. Titi pun demikian. Ya sudah, pergilah kami bertiga dengan sepeda pancal. Bule yang mengendarainya, Titi di tengah, dan aku paling belakang. Pergilah kami di suatu kedai sate ayam. Bule memesan untuk kami 2 porsi sate ayam dibungkus dengan sambal dipisah. Namun bule juga meminta 1 porsi lagi sate mentah dibungkus. Pikirku saat itu mungkin bule mau memasaknya sendiri di rumah. Dan pulanglah kami bertiga. Sampai di rumah, aku dan Titi makan dengan lahap sate itu di ruang tamu. Karena aku merasa haus, aku berinisiatif untuk mengambil air di dapur. Saat aku membuka pintu dapur, kudapati bule sedang memakan sate mentah itu. Aku langsung mengurungkan niatku, menutup pintu sepelan mungkin agar bule tidak menyadari keberadaanku yang sempat melihatnya beberapa menit itu. Namun karena memang pintu itu sudah tua, pintu yang kuusahakan tertutup pelan itu berbunyi kring. Dan adegan selanjutnya sudah bisa kalian tebak kan? Bule menoleh ke arahku dengan wajah yang tersenyum lebar, dengan gigi yang masih mengunyah, tentunya dengan mata yang melotot. Aku pun langsung lari mengajak Titi untuk bersembunyi di dalam kamar. Sepertinya Titi pun sudah paham. Singkat cerita, setelah kejadian sate itu dalam beberapa hari sebelum masa liburanku habis ini, bule tidak bertingkah aneh lagi. Namun masih setiap malam kudapati suara orang mengetuk pintu, menggerakkan gagang, dan agaknya kami semua tahu itu bukan manusia, memilih mengabaikannya saja. Di suatu pagi aku masih ingat, 3 hari sebelum aku pulang. Sudah lama juga kami tidak bermain dengan Yaya. Kami memutuskan hari itu untuk kembali bermain dengan Yaya, menghampirinya ke rumah. Sebelum kami mengucapkan salam dan memanggil namanya, Yaya sudah ada di sisi pinggir rumahnya, tempat kami bermain dulu, masih dengan pakaian yang sama. Tapi saat itu bedanya, Yaya membawa boneka beruang kecil. "Mau main boneka?" kataku. "Enggak, ini boneka diberi mama papa," katanya. Aku kurang 3 hari lagi pulang ya." "Kemana? Di sini aja," kata Yaya. "Gak bisa ya, aku harus sekolah." "Kamu emang gak sekolah apa?" "Enggak boleh sama mama papa," jelas Yaya. Agaknya aku sedikit mengerti. Bukan, masih belum curiga bukan? Ya aku mengerti karena ada beberapa temanku di Madiun yang lebih milih homeschooling, menghadirkan guru ke rumah. Biasanya orang-orang kaya yang seperti itu, dan si Yaya ini melihat dari pakaiannya yang bagus dan rumahnya yang besar itu agaknya dia orang kaya.
pikirku saat itu. Oh, homeschooling ya, tebakku. Tidak ada jawaban, dia hanya diam. Tanganmu kenapa dingin sih, Yaya? Protes Titi saat ia berusaha mengajak Yaya mencari daun-daunan untuk bahan masak-masak kami. Nggak apa-apa, rumahku memang dingin, beda dengan rumahmu, jelas Yaya. Percakapan mereka masih bisa kujangkau dengan indraku. Ih, enak banget, boleh nggak aku main ke dalam rumahmu kapan-kapan pas Galuh udah pulang? Jangan Titi, mama papaku nggak suka. Ya, gerutu Titi. Saat itu kami bermain sampai larut sore. Seperti biasa setelahnya kami pamit. Tapi saat itu aku dan Titi memutuskan untuk putar balik, melewati sungai mencari jenang nenek. Saat itu tersangkut atau tidak. Kami mengitari sungai. Kembali aku lihat di seberang sungai itu sosok yang sama, tempat yang sama, si badan panjang dengan tangan mini itu memandangi kami. Aku buru-buru menggandeng tangan Titi untuk berlari. Aku pastikan Titi tidak melihatnya, karena dia justru tertawa-tawa saat aku ajak lari. Sepertinya dia cengengesan karena senang aku ajak lari, padahal aku sedang ketakutan saat itu. Singkat cerita, kami berhasil menyusuri sungai itu. Tibalah kami di samping kebun telo yang dipenuhi ilalang setinggi 1 meteran itu. Kami pun ngos-ngosan saat itu karena berlari dengan sekuat tenaga. Kamu tuh mau ngajak balapan malah gandeng aku, gimana sih? Celoteh Titi. Diem deh, kataku yang masih ngos-ngosan mengatur nafas. Ini jam berapa ya, Ti? Tanyaku. Entah, tapi aku udah denger azan asar tadi. Jam 4:30 mungkin sekarang, jawabnya enteng sembari membersihkan kakinya dari daun-daun yang menempel. Jantungku kembali berdegup kencang, mengingat kurang 30 menit lagi jam 5. Jam dimana mama berpesan agar aku berada di rumah. Bagi Titi yang tidak sensitif mungkin ini biasa, tapi bagiku berbeda. Memang di jam-jam menjelang maghrib selalu ada saja hal-hal aneh yang aku lihat. Ya udah, ayo cepetan pulang, sembari kuraih tangan Titi. Kali ini kami berjalan karena sudah habis tenaga kami untuk lari-larian tadi. Saat kami menyusuri kebun itu, kami mendengar suara kresek-kresek. Aku tidak bisa menirukan dalam tulisan ini ya, kresek-kreseknya itu. Tapi suara itu seperti seseorang sedang memasukkan sesuatu ke dalam kresek. Itu suara apa ya? Kataku. Burung kali, kan banyak burung di sini, Gal, jawab Titi. Kamu tunggu di sini sebentar ya. Mau kemana? Aku ikut. Titi pun mengikutiku. Saat aku membuka ilalang itu, kudapati seorang pria berumuran kurang lebih seperti Pak Le. Orang itu memakai kaos oblong dengan wajah yang pucat, memegangi kresek berwarna hitam. Ada apa, Nduk? Cari apa? Katanya. Enggak Pak, saya kira siapa, kataku lega. Lah emangnya kamu kira itu siapa? Sambil tersenyum. Innalillahi, kepalanya terputus dari badannya, terjatuh di ilalang itu, masih dengan senyum. Badannya kemudian meraba-raba mencari kepalanya, kemudian dimasukkannya ke dalam kresek. Tanpa pikir panjang aku langsung lari, menangis, berteriak. Sampai di rumah, nenek menenangkan kami. Aku hanya diam, namun Titi menceritakannya ke nenek. Nenek pun menasehati kami agar tidak lagi bermain di kebun itu. Aku semakin kaget saat Titi mengatakan padaku satu kalimat. Itu ayahnya Yaya, katanya sembari menangis. Aku hanya diam. Itu ayah Yaya yang aku lihat saat pertama kali kita ketemu. Ya, Titi menyelesaikan kalimatnya. Tubuhku gemetar, membayangkan itu ayahnya Yaya. Berarti selama ini Yaya bukan manusia? Berarti selama ini kami bermain dengan hantu? Aku berani bersumpah saat menulis ini pun bulu kuduku masih merinding. Apalagi saya nih yang lagi bacain. Ya Allah. Tapi setelah itu aku demam dan Pak Ale menelpon bapak mamaku untuk menjemputku. Karena menurut Pak Ale setiap malam aku selalu meracau, memanggil-manggil mama. Saat ku tanya Pak Ale, apakah mama, bapak sering menanyakan kabarku saat aku di sini? Pak Le menjawab, bahkan setiap hari bapak mama menelpon Pak Le, khawatir akan keadaanku.
Tapi Pak Lek hanya menjawab tidak terjadi apapun. Alih-alih jujur dengan keadaan sebenarnya, karena Pak Lek kasihan dengan Titik kalau aku tinggal sendirian. Singkat cerita, Bapak Mama menjemputku. Pak Lek baru menceritakan segala kejadian yang ku alami selama kurang lebih 20 hari di sini. Cukup dengan cerita Pak Lek, Mama semakin terburu-buru membawaku pulang ke Madiun, meninggalkan Titik yang menangis saat ku tinggal pulang. Setelah menempuh beberapa jam perjalanan, kami tiba di Madiun. Mamaku masih menangis tak tentu arah, dan ku dengar percakapan Mama dan Bapak saat itu. "Pak, coba undang Arif ke sini," kata Mama. Arif adalah warga desa kami yang mempunyai kemampuan sixth sense atau indera keenam, bukan dukun atau kiai. Tapi Mas Arif ini kurang lebih sama seperti Om Hao, Kisah Tanah Jawa, atau Kak Angga di jurnal Risa. Dan sore itu juga Bapak langsung bergegas menemui Mas Arif, memintanya datang ke rumah. Mama khawatir jika terjadi hal di luar masuk akal padaku. Dengan beberapa kejadian yang ku alami belakangan ini, demamku pun juga terlihat aneh. Sudah diminumi obat, tetapi tidak juga kunjung reda. Aku pun merasakan setiap kali mataku terpejam, seseorang memanggil-manggil namaku. Dan yang pasti itu bukan manusia. Aku menceritakan semuanya pada Mama. Oleh karena itulah alasan Mas Arif dimintai tolong oleh Bapak. Bukan berarti kami tidak percaya kekuatan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman karena sakitku ini bukan sakit biasa, maka kedua orang tuaku berusaha dengan cara lain untuk menemukan obat untukku, karena obat medis sudah tidak mempan. Bukankah manusia itu harus berikhtiar? Singkat cerita, Mas Arif datang dan langsung menemui yang saat itu aku masih terbujur lemas di kasur kecilku. Mas Arif langsung memegang tanganku, memejamkan matanya. Kemudian tangannya berpindah ke kepalaku, masih memejamkan matanya. Bapak dan Mama terlihat was-was di ujung pintu. Kemudian Mas Arif meminta Bapak untuk diambilkan gula batu berwarna putih dengan segelas air. Bapak pun mengambilkannya di dapur. Diberikannya bahan-bahan yang diminta Mas Arif dan dibacakan doa olehnya. Setelah Mas Arif selesai membacakan doa, aku pun disuruh meminum air itu. Setengahnya dipercik-percikan ke sekujur badanku. Setelahnya Mas Arif berbincang dengan kedua orang tuaku di depan pintu. Aku masih bisa mendengarnya dengan jelas. "Pak, ini Galuh aman, tidak ada yang ikut," kata Mas Arif. "Nah tapi kenapa Mas demamnya kok nggak turun-turun?" tanya Mama. "Jadi begini Bu, Galuh itu dari kecil kan paling dekat dengan kakeknya ya?" tanya Mas Arif. "Kakek yang dimaksud di sini adalah kakek dari Bapak. Kakekku di Madiun, ayah dari Bapak. Karena Bapak Mama punya toko di kota, mengharuskanku untuk tinggal di rumah bersama kakek nenek. Saat malam hari saja aku bertemu kedua orang tuaku. Dan kakek nenek yang di Madiunku sudah wafat saat aku masih berumur 5 tahun. Kakek meninggal lebih dulu dan nenek menyusul 6 bulan setelahnya." "Iya Mas Arif, deket banget, gak pernah mau lepas. Cucu kesayangannya soalnya. Ada apa Mas emangnya?" "Jelas Bapak." Mas Arif mengulas senyum di wajahnya. "Pantas Pak, Galuh ini punya penjaga yang kuat. Kayaknya dikasih langsung turun-temurun dari kakeknya. Demamnya Galuh ini ada sangkutannya dengan penjaganya itu. Selama Galuh ke Ngawi, Galuh kan mengalami beberapa kejadian tak kasat mata. Galuh sedikit bandel, anaknya terlalu penasaran Pak. Banyak makhluk yang tertarik ganggu dia, sampai membuat gampangannya tuh penjaganya jaga dia terlalu ekstra. Galuh kedepannya akan terus kayak gini Pak, karena dia itu anaknya emang sudah bakat dari lahir sensitif. Dengan hal-hal seperti itu, dia akan terus gampang melihat hal-hal gaib. Ditambah dia punya penjaga yang ekstra ketat, akan banyak makhluk dari dunia lain yang tidak menyukainya, namun enggan untuk mendekat atau melukai Galuh. Karena istilahnya apa ya, penjaganya itu udah berumur ratusan tahun, turun-temurun dari silsilah keluarga Bapak. Jadi kedepannya saran saya, Galuh lebih diberikan pengertian tentang ini ya Pak. Karena kalau dia terus-terusan penasaran dan mencoba mendekati mereka, Galuh akan gampang sakit kayak gini Pak."
terang Mas Arif. Pernyataan Mas Arif relate banget dan serasi sama dengan yang ku alami. Padahal Bapak tidak menceritakan bahwa saat itu polaku melebihi detektif Conan. Mas Arif, sekalian saya mau tanya ya. Mas Arif bisa ndak lihat dari sini apa yang terjadi sama bulenya Galuh pas itu? Tanya Mama. Sedikit banyak saya tahu, Bu, papar Mas Arif. Kenapa Mas? Kenapa adik saya bisa makan hewan hidup-hidup? Tanya Mama dengan suara serak. Saya tidak tahu pastinya, Bu. Yang ikut adik ibu itu siapa dan dari mana asalnya. Tapi saya yakin ibu lebih tahu cerita ini. Yang perlu sampaikan hanya adik ibu saat ini jiwanya sudah menjadi jaminan makhluk itu. Adik ibu merelakan jiwanya sendiri buat ngelindungin anaknya. Seharusnya jin itu sudah berpindah ke anaknya saat usia dia 7 tahun dengan meminum darah dari anak itu. Namun saat kejadian itu, di dimensi lain, jiwa adiknya ibu memberontak. Dia melawan dengan sisa energi yang dia punya agar jin itu tidak membawa anaknya. Dan akhirnya jin itu kini memegang kendali jiwa adik ibu. Maaf ibu, bisa saya katakan ya, saat ini adiknya ibu seperti mayat hidup. Jiwanya sudah tidak ada lagi di sana, Bu. Sesekali dia akan sadar, tapi hampir 80% saat ini sudah tidak dia lagi. Sudah bukan dia lagi. Dan untuk mengeluarkannya pun susah, Bu. Karena perjanjian ini sudah bukan lagi dengan arwah atau setan, tetapi sudah dengan jin hitam. Dan hanya taruhan nyawa, Bu, jalannya. Maaf ya, Bu, jika saya berkata seperti ini. Satu-satunya cara agar adik ibu bisa bebas dengan melahirkan anak lagi. Sampai genap ia berusia 7 tahun. Anak itu akan menjadi tumbal, Bu. Dan sampai saat itu adik ibu baru bisa terbebas dari jin itu. Astagfirullah. Mama tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tidak tega dirinya jika harus mengabari Pak Le tentang apa yang Mas Arif katakan. Karena Mama tahu jauh di dalam sana Pak Le sangat menyayangi Bule. Dia akan melakukan apapun demi Bule. Singkat cerita, aku menjalani kehidupanku di Madiun seperti biasa. Sekolah, bertemu teman-teman manusia, juga bertemu mereka yang tak kasat mata. Stop untuk cerita tentang masa sekolah SD. Aku akan bahas di lain kesempatan ya. Sudah seminggu aku di Madiun, kangen juga dengan Titik yang setiap hari menghabiskan waktunya denganku bermain sepuasnya. Mengalami hal-hal aneh berdua, sampai suatu hari aku merengek pada bapak untuk diteleponkan Pak Le. Aku ingin bicara dengan Titik. Bapak pun mengiyakan permintaanku, mengeluarkan handphonenya untuk menghubungi Pak Le jam 7 malam. Halo, Assalamualaikum. Gimana Yan kabarnya? Tanya bapak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Mas sehat. Mas gimana? Tanya Pak Le di seberang sana. Alhamdulillah. Sari gimana Yan? Ini Mas, ada kabar aneh lagi dari Sari. Baru kejadian kemarin malam. Jelas Pak Le. Buru-buru aku mendekat memasang telingaku sebaik mungkin agar tidak terlewatkan satu kata pun kalimat Pak Le. Innalillahi. Kabar apa lagi Yan? Mendengar bapak berucap seperti itu, buru-buru Mama juga menghampiri bapak untuk mendengarkan cerita Pak Le. Jadi gini Mas, udah lama Sari itu kan ndak bertingkah aneh-aneh. Udah sedikit banyak kembali kayak dulu lagi. Ya jadinya kan aku tenang toh Mas. Aku tinggal kerja, aku tinggal cangkruk pas malam. Soalnya udah lama juga aku ndak kumpul sama tetangga. Takut dikira apa-apa kan. Ya sudah, pas itu aku rencana nonton bareng sama Pak Kasim di rumahnya lihat bola. Malam itu jam 8. Aku udah pamit Mbok, Sari sama Titi. Belum ada Mas, aku tinggal 2 jam ya. Mbok nangis-nangis nghampiri aku di rumah Pak Kasim. Katanya aku disuruh pulang. Ya wes aku pulang toh.
Di perjalanan aku tanya Mbok ada apa, karena Mbok ndak mau cerita pas di rumah Pak Kasim. Kata Mbok Sari ndak ada di rumah, padahal tadi pamit buat tidur pas aku berangkat. Nah aku tanya, emang ada pintu yang kebuka atau ndak? Kata Mbok pintu samping ruang keluarga kebuka. Pas itu Mbok sama Titik di dapur lagi buatin jelly kesukaan Titik. Terus Mbok mau nawarin Sari ceritanya. Balik si Mbok ke ruang keluarga, pintunya kebuka. Terus firasat Mbok ndak enak. Benar saja, dicari Sari di kamar ndak ada. Dicari juga ke sekeliling rumah ndak ada. Ya wes mas, akhirnya aku minta tolong Pak Kamidi buat bantu cari Sari lagi. Aku cariin di punden, sungai, sampai rel kereta api tempat aku nemuin Sari dulu. Nihil mas. Akhirnya aku nemuin petunjuk. Pas itu Sari pakai jaket. Aku nemuin jaket Sari jatuh di sekitar pasar, dimana pasar itu jauh mas letaknya dari rumah. Udah mau deket ke jalan raya. Aku ada feeling, apa Sari ke jalan raya ya? Aku udah nangis mas itu. Udah gak sanggup bayangin kalau apa-apa terjadi sama Sari. Aku langsung naik motor sama Pak Kamidi ke jalan raya mas. Pas aku sampai sana, aku lihat segerombolan warga lagi ngeliatin sesuatu di pinggir jalan. Aku udah keringat dingin mas. Aku takut Sari gak ada mas. Pak Lek menangis lagi, belum selesai dia menceritakan. Lah terus Sari kenapa Yan? Mama menginterupsi pembicaraan. Ternyata bener feelingku itu Sari mbak. Tapi alhamdulillah Sari ndak napa-napa, ndak terluka sama sekali. Terus aku tanya ke bapak becak yang mangkal di sana. Beliau tahu alurnya sampai beliau yang nolongin Sari mbak. Kata bapak itu, bapak pas mau beli kopi di warung deket jalanan sawah deket jalan raya itu, bapak lihat ada cewek lari ndak pakai sendal, matanya melotot tapi senyum menyeringai, tidak kedip sama sekali. Perasaan bapak pas itu udah mengatakan, ini anak pasti mau lari ke jalan raya. Mbak tahu sendiri itu jalur bis, jalur besar yang kendaraannya rame. Pas itu bapak becak itu udah bersiap mencegat Sari mbak. Tapi posisi bapak itu ndak sampai tangannya menangkap Sari. Akhirnya Sari lolos keluar dari gapura. Sari tiba-tiba diam, mematung. Kemudian dia jalan meloncat seperti pocong, dengan tangan sedekap, mata melotot, dan wajah yang menyeringai. Dia menyeberang ke tengah-tengah jalan, menyetop semua bis yang lewat dengan jari telunjuk yang menuju ke atas. Entah apa maksudnya. Akhirnya bus berhenti mbak. Setelah ada anak remaja, sepertinya dia indigo. Dia teriak-teriak untuk memberhentikan busnya pada sopir, karena jika bus itu menabrak Sari, bukan Sari yang mati mbak, tapi seluruh penumpang bis itu yang akan kecelakaan. Innalillahi Sari. Terus gimana Yan sekarang Sari? Baik-baik saja? Tanya mama. Tangisnya pun pecah. Nggak apa-apa mbak. Kemarin Pak Amsar kesini lagi buat ngobatin Sari lagi. Titik gimana? Tanya mama. Titik nggak apa-apa mbak. Dia sekarang tinggal sama Mbak Yuku, karena di sana juga ada anaknya Mbak Yu. Jadi dia ada temen, nggak jauh kok. Titik juga biasanya kalau siang pulang sekolah kesini lihat ibunya. Jelas Pak Le. Ya Allah, kasihan sekali Titik ya. Ya udah kalau gitu Yan. Kalau ada apa-apa lagi tolong kabari ya Yan. Kata mama. Iya mbak, pasti. Sejak saat itu aku sedikit lega. Setidaknya Titik aman. Setidaknya Titik punya teman. Setelah percakapan itu, setiap kali mama bertanya kabar bule, Pak Le selalu menjawab masih sama. Masih dengan gerakan sholat yang tidak sewajarnya itu. Dan setelah kejadian liburanku itu, mama, bapak tidak lagi membawaku ke Ngawi, bahkan saat lebaran. Karena mereka masih trauma sepertinya dengan apa yang aku alami. Jadi lebih memilih untuk menjaga jarak dan bersilaturahim melalui handphone. 1-2 tahun berlalu sampai akhirnya aku menginjak usiaku yang ke-10 tahun. Saat itu Titik juga berusia 10 tahun, lebih 1 bulan tepatnya. Telepon bapak berdering. Saat dibaca ternyata Pak Alek menelpon. Mas, assalamualaikum. Alhamdulillah mas. Suara Pak Alek terlihat senang. Ada apa Yan? Bapak pun tertular senang. Sari hamil mas. Alhamdulillah udah jalan 4 bulan.
Tapi aku baru tahu sekarang. Bapak langsung terpaku. Bukan tidak senang karena berita gembira ini, tapi Bapak ingat apa yang dikatakan Arif 2 tahun yang lalu. Bapak masih ingat bagaimana jika bayi itu sampai berumur 7 tahun, bayi itu tidak akan selamat. Astagfirullah. Bersambung. Perjanjian apa sih yang dilakukan oleh wallahu a'lam bishawab? Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Dek Galuh. Terima kasih teman-teman sudah menyimak kisah ini di sini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.